Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Agung Pradana. Setelah sekian purnama ya baru sempat buat konten lagi nih. Kali ini saya akan bahas mengenai motor Beat 2016 sampai 2018 ya, atau 110 cc series lah ya, yang di tahun-tahun 2019 ke bawah yang berbet-berbet ya. Cukup banyak juga sih yang ini saya lihat di YouTube juga nih ya. Di YouTube itu orang yang membuat konten tentang berbet ini ngepost kayak bensin telat gitu-gitu tuh. Oh, banyak banget ya. Dari berbagai cara ini ya, macam-macam lah ya gitu. Di sini ada yang udah cara A B C D semua dicoba tapi belum sembuh juga nggak nih kira-kira? Bisa komen di bawah ya. Jadi sedikit tips aja ya. Jadi kalau misalkan kita atau motor kita nih menemukan gejala seperti itu, yang harus kita lakukan adalah bawa ke tempat atau bengkel yang profesional, yang dia itu mengetahui standar minimal seperti inilah. Kalau misalkan kita nggak tahu juga, kita browsing ya di Google, kita cari tahu nih, misal full pump standarnya tuh berapa kPa untuk motor mungkin Honda atau Yamaha ya. Kalau di sini 300 kPa ini untuk standar motor-motor lah ya, pada umumnya kurang lebih segini, tapi kalian bisa sesuaikan aja nanti lebih spesifik motornya apa, tipenya apa, standar ininya berapa gitu kan. Jadi nanti tergantung alat ukurnya nih, PSI atau KPA untuk alat ukur ini ya, apa namanya, press gignya atau tekanan bahan bakarnya, itu alat ukurnya pakai apa ya. Jadi urut-urutannya seperti itu. Kita harus cek full pumpnya sudah dicek oke. Jadi full pumpnya sudah dicek oke, terus kita ke injektor atau selangnya dulu ya. Selangnya oke, nggak ada kebocoran. Injektornya sudah kita cek standarnya berapa, injektornya sudah nyembur. Terus misal ke throttle bodinya ya, atau sensor TP-nya itu, bukaan gasnya itu udah sesuai standar apa belum gitu. Pas keadaan gas tertutup berapa, gas terbuka berapa gitu kan. Terus begitu juga sensor kayak engine oil temperaturnya, atau mungkin O2 sensornya seperti ini ya, bisa kalian lihat nih. Oh maaf, begitu jelas. Sensor O2 sensornya dicek sesuai standar apa enggak gitu kan. Ada yang bisa kalian cek secara manual menggunakan tester, ada juga yang nggak bisa dicek secara manual, harus menggunakan alat atau scanner ya, untuk membaca sensor-sensor tadi itu dalam keadaan baik atau tidak, standar atau tidak. Kita bisa lihat di angka-angkanya. Jadi nggak bisa nanti pada lapangan itu, di lapangan, pada saat di lapangan full pumpnya baik, tekanannya 300 kPa, kita ganti full pumpnya, itu udah keliru ya. Itu udah salah duluan di awal. Jadi jangan setiap ada motor berbet, wah itu kita ganti rotaknya aja gitu. Kalau bisa diukur dulu nih, standar enggak. Kalau misalkan dari sini standar, mungkin ada part yang lain gitu kan. Kalau misalkan kalian sudah ganti full pump, ganti injektor, ganti ini, ganti itu, semuanya udah diganti, sebetulnya masalah utama itu ada di kabel body atau kabel yang menghantarkan arus 12 volt ini ke sensor-sensor, atau yang dari ECU yang sudah misal dari 12 volt udah diturunin sesuai kebutuhan sensor, misal 5 volt atau berapa, itu nggak tersalurkan dengan baik ya. Kalau di speedometernya nggak ada kedipan atau kode kerusakan seperti ini ya. Nanti di sini kan banyak ya, ada yang berkedip gitu kan. Di sini kalau misalkan berkedip itu beda kasus lagi, itu kemungkinan kabelnya putus ya. Tapi kalau misalkan kasusnya kok nggak berkedip, tapi setiap di reset manual atau reset dengan scanner itu sembuh, tapi sebulan atau seminggu atau sehari kemudian berbet lagi, itu kita sudah beberapa kali menemukan ya, itu kabel bodinya yang bermasalah gitu kan. Belum tentu ECU-nya, ECU ini sebenarnya ketahanannya cukup tinggi. Selama kalian menggunakan sikring yang original, itu nggak bakal terjadi konslet di ECM ini gitu. Apalagi sudah 2 tahun, udah pasti 2 tahun 3 tahun udah pasti bagus itu ECU-nya, udah teruji lah ya. Jadi intinya dari kesimpulan pembahasan saya kali ini, kalau menemukan kasus motor berbet, kita benar-benar harus cek secara keseluruhan dari atas ke bawah, dari ujung ke ujung ya, dari full pump ke, pokoknya setiap ininya kita cek detail. Kalau sudah semua kita cek bagus, aman, berarti kesimpulannya di kabelnya yang rusak. Itu aja sebenarnya yang mau saya sampaikan di sharing kali ini ya. Karena kalau saya lihat nih di
YouTube itu ya memang nggak ada salahnya. Itu memang ini salah satu trik penanganan untuk contoh ya kalau ini enggak ini yang bersihin injektor nih disemprot-semprot gitu kan menggunakan cairan gitu kan. Ya itu nggak ada salahnya kita berusaha memperbaiki contoh sensor TP-nya kita bongkar, kita ganjel gitu, kita geser-geser gitu kan. Ini digeser juga, ini ada pengaruhnya juga di pembacaan scanner. Tapi kalau geser ini tanpa scanner sama aja bohong gitu karena kita nggak tahu nanti nilainya berapa yang kita butuhkan untuk menggeser ini tuh biar jadi bagus itu berapa angkanya gitu. Ya ini berbagai macam cara lah ya. Intinya kalau misalkan ini sudah dilakukan semua motornya tetap berbet ya udah kalian harus ganti kabel bodinya gitu kan. Termasuk mungkin ecunya sudah kalian coba tapi sejauh ini saya pernah ya menemukan motor itu sudah saya jadi ceritanya tuh ini awal-awal ya dulu sebelum saya bisa menyimpulkan bahwa yang bermasalah tuh kabel bodi itu saya pernah salah satu motor itu sudah saya ganti throttle body AC ECM terus juga injektornya pastinya udah saya ganti terus juga sensor spoolnya satu set CKP bahkan magnetnya koilnya semuanya sudah kita ganti tapi tetap motor itu berbet dan kita balikin lagi semua partnya tuh kita ganti kabel bodinya aja itu langsung sembuh tanpa ganti ECU tanpa ganti karena ini sebenarnya cerita pengalaman aja ya karena setiap motor kasusnya nggak sama gitu ada yang memang ECU-nya yang rusak ada yang memang sensor TP-nya aja nih yang rusak jadi udah diganti itu beres nih. Nah kalau kasusnya berbetnya memang sudah ke bengkel mana-mana pun nggak sembuh lah ya ya udah kalian mending cari mekanik yang kalian percaya ini memang pengecekannya nggak butuh sehari jadi minimal itu 3 hari untuk pengecekannya aja jadi benar-benar kalian sabar kalian percaya ke mekanik mungkin yang kalian percaya suruh dia cek kalau misalkan dia menyarankan Pak ini ganti ini ya nah kalian sebagai konsumen tanya Pak itu kenapa udah nggak sesuai standar kah atau gimana gitu kan nanti bisa lihat datanya coba lihat Pak ya mungkin kita agak sedikit rewel ya sebagai konsumen karena kan kita motor sudah bolak-balik ke bengkel nggak sembuh gitu ya kita harap sih si bengkelnya maklum kan kita nyarinya yang bengkel kepercayaan kita artinya udah kenal sama kita gitu jadi tips dan triks dari saya itu seperti itu ya jadi nggak bisa langsung menyimpulkan lah ya intinya kalau yang saya lihat di kasus-kasusnya ini semua itu ada yang satu yang nggak pernah diganti yaitu kabel bodi itu tadi jarang ada yang ganti karena stoknya juga nyarinya susah gitu sebenarnya permasalahan utama itu di kabel bodinya gitu karena jangan anggap remeh kabel bodi motor baru pun bisa rusak loh apalagi motor yang sudah lama dan nih kalian bisa lihat ya kalau misalkan motor matic itu yang namanya kabel bodi itu langsung nempel ke mesin ya langsung bersentuhan langsung di mesin nih contohnya nih bisa kita lihat banyak ya jadi nah di sini tuh nempel ke mesin semua ya gimana kalau misalkan kena panas terus kena air tiba-tiba gitu kan pasti cepet rusak ya cepet putus di dalam gitu mungkin gambarannya sedikit dari saya itu ya kenapa sih motor kita itu berbet gitu kan kita juga bisa baca-baca nih standar-standarnya sebagai acuan untuk kita perbaikan sepeda motor kita yang rusak gitu pokoknya harus secara menyeluruh pengecekannya jangan sampai ada yang kelewat pasti motor kalian bakal enak lagi kalau misalkan ditanganin oleh mekanik yang tepat gitu artinya minimal dia memahami sensor-sensor fungsinya untuk apa seperti itu ya barangkali ada yang saya lewatkan atau mungkin pertanyaan yang kepengen ditanyain boleh langsung ditanyain aja ya kita insya Allah balas satu-satu itu saja kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.